Bigetron. Lepas dari pandangan kita, sekarang cepat ke arah bagian Paradise yang masih diisi Genesis. Genesis sudah mulai bersemayam di sana, bahkan satu pemain mereka bisa mendapatkan satu. Pemain dari Bigetron Boychill tumbang bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Tidak ada perlawanan ketat dari Bigetron kali ini. Karena memang mereka tidak mendapatkan informasi sedikit pun untuk tim yang bersemayam di Paradise kali ini. Genesis yang biasanya keluar cepat, kali ini mereka bermain dengan lebih lambat dengan split yang mereka lakukan juga. Bisa gue bilang ini adalah split untuk menjebak Jan, karena satu orang dari mereka sudah dikirimkan agak jauh dari Paradise ini. Betul banget, ini menurut gue sangat disayangkan untuk Bigetron Red Villains. Mungkin dengan tidak adanya Xavier, mereka rasa Skimming terjebak di bagian laut, mereka rotasi dengan menggunakan kapal, malah kali ini bakal menjadi bulan-bulanan peluru dari Sam9. Satu orang dari box sudah dipulangkan ke arah lobby, satu yang lainnya belum dipulangkan, tapi setidaknya dua sudah terknockdown. Ya, ini penyelamatan pun menurut gue tidak akan mungkin dilakukan. Ya, mengingat ada gatekeep yang sempurna, tapi berbicara gatekeep ternyata salah satu dari tim Malaysia lainnya, Yudu Alliance, melakukan hal yang sama karena Sam9 karena mendengar ada tembakan yang dilontarkan. Belum ada revive, tapi dari adik klub kali ini mati dan M4 suppressor dapatkan Mikial dari Sam9. Betul, udah nggak bakal bisa kedeteksi nembaknya dari bagian mana karena memang ada suppressor. Sama kayak ada tembakan VSS, entah datang dari bagian mana, tiba-tiba pelurunya cep nancep dan membuat lu take down begitu saja. Yudu malah yang mendapatkan sebuah keuntungan besar karena mereka sudah mendapatkan 3 elimination, sementara Sam9 kalau diintip-intip sedikit mereka baru mendapatkan 2 karena tadi kalau nggak salah ada satu yang keculik oleh Yudu dan elimnya mereka dapatkan. Dan Yudu tingkat kepercayaan diri mereka begitu tinggi, mereka langsung setup mendekat menuju ke arah Sam9. Jarak yang terlalu dekat kali ini. Namun dari Kenny tidak memberikan langkah kakinya, tidak memberikan informasi sedikit pun menuju ke arah pemain-pemain dari Yudo. Repo masih penasaran, tapi sepertinya Kenny udah siap dengan menggunakan DBS-nya. Dan Repo, dia dengerkah ada bunyi esek-esek di seberang sono? Kayaknya nggak denger, lebih berfokus untuk rotasi dan Genesis tersantap oleh satu pemain dari Indonesia. PJFW tadi bisa menculik satu pemain dari Genesis namun masih belum dipulangkan ke arah lobby. Kalau memang tadi PJFW dapatkan ke arah bagian Genesis, belum berarti itu adalah player yang mungkin tadi tersebar ya Pasta ya. Yang tidak ada di bagian Paradise. Tapi Kenny kali ini tidak ingin terlalu lama lagi dalam persembunyiannya. Akhirnya kan dapatkan satu, namun adik Luke ternyata sedari tadi masih sangat disiplin untuk menjaga. Dan harusnya ini akan menjadi eliminasi keempat bagi tim Yudu Alliance. Dan kita berpindah ke arah bagian Genesis di mana seperti Evolve. What happened? Right di bagian Close Quarter Combat untuknya Lynx. Dapatkan satu Pasta. Ya sekarang annoying banget karena orang yang tertakedown bisa membuka pintu, jadi bete banget kalau misalkan yang dikenokin kabur dan menutup pintunya. Tapi untungnya dari Lynx masih bisa bertahan sejauh ini, tapi dari arah lain lagi terlihat dengan jelas bahwa Sam9 sudah dipulangkan ke arah lobby. PJV dibuat bonyok, tinggal dua pemain mereka yang tersisa. Bukan hal yang baik karena tadi mereka yang mendapatkan sebuah knockdown pertama, mereka yang membuka genderang perang, tapi malah sekarang mereka yang dibuat rugi karena sudah kehilangan dua playernya, Misery dan Lynx tersisa. Tapi ternyata DBD juga join di bagian belakang dan bisa mendapatkan satu pemain dari PJV. Last man standing, Misery. Ini sulit tentunya karena memang dari PJV sepertinya mencoba untuk melakukan sebuah push tadi ke arah compound yang dimiliki oleh Genesis. Harus ada upaya penyelamatan cepat, tapi terlalu terbuka. DBD pun dari bagian lain tadi terus menembaki. Smoke terakhir sudah mulai di pop out, tapi Genesis tahu betul di mana letak lawannya. Sementara tadi kita lihat di bagian lain ada knockdown dari Bigetron ke arah bagian Genesis atau ke arah bagian tim yang lainnya. Berarti peperangan sudah mulai pecah di titik-titik yang memang sekarang menjadi kompon-kompon penting dari Sanok. Ada Nate Diko, dari Slim. Dan dari arah Slim yang masih penasaran untuk mendapatkan pemain-pemain dari PJV. Sambil kita mengintip dulu apa yang terjadi di arah lain karena sekarang dari BN mereka bakal rotasi bergerak mendekat menuju ke arah tim Vampire. Ini kayaknya mau ngebuntutin. Niatnya nge-sandwich Vampire, tapi apakah strategi ini bakal berhasil? Yang kita tahu Watchtower dari Vampire selalu ada di tempat dan waktu yang tepat. Itu dia seorang Ravenclaw. Benar sekali Pasta. Dan bahkan langsung melakukan tembakan. Dia gagal mengganti ke arah bagian red dot dulu harusnya. Tapi sebuah Nate Diko ini akan berbahaya. Matang ke arah bagian bawah. Tapi dari BN pun tidak kehilangan akal. Dia memisah ke arah bagian 2 titik. Dan sepertinya Ravenclaw melakukan call ke arah kawan-kawan untuk mendekat. Dan siap melakukan fight close combat dengan BN United. Kedua tim ini sebenarnya dalam situasi yang tidak baik. Karena mereka masih jauh dari zona. Sekitar 300 meter. Ravenclaw tidak mendengar dari bagian kanan kah akan ada sebuah pick off, tapi ternyata terdengar Nate dilempar splash damage saja karena bagian BN United mulai maju ke arah bagian depan mencari di mana BN United berada. Ravenclaw masih mencari, belum ada knockdown yang terjadi. Ya sekarang Ravenclaw dipaksa untuk mendapatkan pemain dari tim BN karena dia udah terlanjur maju ke depan sana sambil menunggu backup dari seorang Stone karena Stone sudah mulai mendekat, tapi Soas merespon di mana keberadaan seorang Stone kali ini dan Stone pun dipaksa untuk mundur ke bagian belakang.
Ini akankah retreat terjadi? Akankah mereka mundur? Dan dari Vampire mereka bermain lebih objektif untuk masuk ke dalam zona. Ya, wise decision bisa kita katakan, tapi perang lagi. Tiba-tiba Persija EVOS kali ini udah mulai digerebek oleh no! tim Genesis. Dan ternyata movement kuantitas dari tim Genesis membuat Persija EVOS harus dipulangkan ke lobby. Memang sulit tadi kondisinya, maju secara beriringan. Di tempat lain Sersia juga udah mulai terpick off oleh Geek Fam Malaysia, mengingat ini adalah stage yang ketiga menuju sebuah reduksi terbesar playzone yang ada. Benar-benar peperangan terjadi di beberapa kondisi, di beberapa kompon untuk bisa didapatkan. Ya, tadi memang kalah jumlah dari PJV melawan dari siapa tadi kalau salah Genesis ya. Dan tadi sandwich sebenarnya karena ada yang split ke arah kanan, ada yang split ke arah kiri, distractionnya terlalu banyak membuat PJV nggak fokus dan mereka harus pulang ke arah lobby. Nice try untuk PJV di game yang pertama, masih ada 2 wakil Indonesia yang lainnya. Karena kita masih melihat Alter Ego walaupun hanya menyisakan 2 player aktif karena 1 sedang ter-take down dan ada Bigetron yang menyisakan 3 karena 1 tadi sudah terculik ketika mereka masuk serambangan ke arah Paradise, menjadi poin untuk tim Genesis. Tapi di bagian lain dari Genesis mereka bakal berperang ternyata dengan tim Vampire di Tony Game berhasil mereka amankan kali ini. Lost Combat sudah tidak bisa dihindarin kembali, trade knock belum terjadi. Genesis masih menang momen dan dia berhasil mendapatkan yang ketiga. Vampire dibuat rontok 3 anggota mereka, bahkan 2 diantaranya sudah dipulangkan ke dalam lobby. Ini menjadi sebuah hal yang mempertanyakannya juga, yang sangat gua pertanyakan. Vampire bisa kalah fight, bisa kalah momen dengan Genesis. Wakil dari Myanmar yang luar biasa, dan bahkan lihat melalui tembakan terakhir Magnet. God. Ex-player dari Yangon Galacticos meratakan seluruh player dari Vampire Esports. Namun kita berpindah ke arah bagian Bigetron. Red Villains eliminasi kedua sudah didapatkan. Bahkan knockdown berikutnya karena FaZe Clan pun juga 3 eliminasi sudah. Tapi lihat dari FaZe Clan masih ada 2 player. Lapar berhasil masuk. Semoga bisa melakukan reset situation. Ratakan FaZe Clan baru masuk ke dalam zona berikutnya. Ya betul, pantauan sudah mereka lakukan kali ini. Bakal melihat pergerakan dari seorang Vintores dan bakal begitu tajam dari seorang Yuhai. Tapi sayang sekali masih belum bisa menerbangkan Vintores di depan sana. Harus segera melakukan reload tentunya untuk seorang Yuhai, dan Lapar langsung merespon untuk mencari angle supaya dia bisa mendapatkan pemain terakhir dari FaZe Clan. Mela tidak akan bisa diselamatkan karena Mela terlalu jauh dari arah Vintores. Tapi Vintores mereka masih buying time, dan Genesis kali ini akan kita saksikan aksi mereka yang berikutnya. Mobilnya ngepot dan masih bisa bertahan, tidak ter-take down. Walaupun cukup low HP untuk serang Marnet. Ah, itu luar biasa sekali tentunya dari Genesis. Yuhai Yuhai tertumbangkan oleh DBD. Lagi-lagi terlambat masuk, ternyata sudah ada beberapa tim yang melakukan gatekeep. Genesis satu udah mulai terpantau, menyisakan 1 orang lagi. Tapi Genesis dengan eliminasi yang sudah cukup banyak, kali ini hanya perlu untuk memperpanjang long life span-nya untuk mendapatkan placement yang lebih tinggi. Yuhai sempat diselamatkan, tapi playzone sudah terlalu sakit, membuat kembali lagi ter-take down. Bigetron menyisakan 2 player terakhirnya saja. DBD yang dari tadi melakukan sebuah gatekeep. FaZe Clan ternyata Vintores yang tadi menjadi player terakhirnya justru bisa menumbangkan 1 player Bigetron lagi. Ya, sayang sekali dari Bigetron hanya menyisakan 1 player aktif saja. Kali ini Megamind bakal keluar dari bagian komponen dan langsung berondong peluru-peluru panas oleh tim Secret karena mereka sudah nge-lock angle-nya menuju ke pemain dari Sersia. Megamind tidak dibiarkan berkutik begitu saja. Langsung dibungkam begitu saja, dan FaZe Clan juga sudah dipulangkan ke arah lobby. Vintores gagal untuk membawa placement lebih bagus menuju ke arah timnya. Tapi dari arah Bigetron, mereka semakin kehilangan banyak player. Bahkan kali ini dari Bigetron hanya menyisakan 1, dan Sersia kembali lagi mereka membalaskan dendam untuk mendapatkan 1 pemain dari tim Secret sementara ini. Ya, lihatlah bagaimana betapa banyak tim coba masuk dari bagian pinggir-pinggir zona, namun mereka gagal karena tidak siap untuk mempersiapkan beberapa player di dalam zona. Sersia kehilangan 2 player, mencoba untuk melakukan sebuah revenge yang lebih besar karena bagian tim Secret, tapi di depan pun sudah ada Geek Fam Malaysia yang menjaga. Kita lihat sejauh mana Sersia bisa bergerak. Indo bisa dapatkan chicken dinner. Amin. Alter Ego kali ini yang punya potensi gede banget untuk tim Indonesia karena dari Bigetron sendiri hanya menyisakan 1 tadi kalau nggak salah Kenan, yes. Yang tersisa ada di bagian selatan dan dia masih berusaha masuk untuk keluar dari area Blue Zone kali ini. Sementara DBD mereka bakal nge-clearing area sekitar BN. Itu dia, akan ada beberapa clearing yang coba dilakukan untuk beberapa tim. DBD ke arah bagian BN, tadi kita lihat Geek Fam Malaysia ke arah bagian tim Secret dan juga Sersia. Dan bahkan baru gue katakan tim Secret langsung menjadi kotak dan dipulangkan ke lobby. Sementara lihat bagaimana DBD tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka juga tahu mereka masih punya banyak waktu untuk utility terlebih dahulu, dan utility tersebut ternyata mampu untuk
untuk mengusir SOAS, satu player paling bersinar di minggu pertama untuk tim BN United. Iya, tapi lihat bayang-bayang di bagian belakangnya dari BD yang semakin mendekat menuju ke arah tim BN tentunya. Ada tembakan juga datang dari bagian belakang, masih ada Watchtower dari arah BN di arah belakang. Masih menyisakan port dari arah sebelah kiri melakukan position berpick, tapi angle-nya salah. Yang di counter malah menuju ke bagian jendela, padahal Forge nembaknya dari bagian bawah dari arah pintu. Sangat disayangkan tadi respon yang tidak terlalu tepat, arahnya membuat satu pemain dari DBD harus tumbang, bahkan Echo juga tumbang karena Max bisa mendapatkan korban yang kedua. Dibuat tiba-tiba kondisinya berputar, bahkan BN langsung rontok karena Alter Ego mengambil part dari bagian kue tersebut. Lihat bagaimana hanya satu small mistake membuat semuanya berbeda ya. Tapi Geek Fam kali ini mencoba untuk melakukan peruntungan. Ternyata terdengar cooknet tersebut oleh Beer. 11 membuat Geek Fam Malaysia kembali lagi hanya menyisakan satu player. Namun dia meneruskan satu, mencari yang kedua. DBS is not so good for battling a lot of people. Dan ternyata benar, kemenangan ini didapatkan oleh tim Infinity. Terlalu maksa kayak dari Geek Fam untuk mendapatkan winning moment mereka dengan menggunakan hanya DBS saja untuk menghadapi dua pemain dari Infinity. Dan Infinity yang untuk mereka hempaskan Yudu Alliance bisa jadi menjadi backstabber bagi tim The Infinity atau tim Infinity, karena memang mereka tidak aware karena bagian belakang. BN lihat bagaimana saling tembak menembak. Tim Infinity pun demikian, dan Bigetron, Kenan seberapa banyak first aid yang masih bisa dimiliki. Dan ingat, Kenan di posisi sekarang aja ini udah lebih dari placement yang dia dapat di hari kemarin, tapi terpick off oleh lagi-lagi Max LV. Ini player yang berbahaya banget ketika berbicara long range battle pasti. Ini kontrolnya dia kalau di jadi Watchtower itu kayak Ravenclaw. Betul, detail kuat banget ya. Setiap sisi dia cek, bahkan tadi dia langsung nge-spot keberadaan dari Kenan yang menembak dari bagian high ground sebelah kanan, langsung on point targetnya, counternya on point juga dan membuat temannya bisa diselamatkan. Dan 5 tim yang tersisa, hanya satu tim Indonesia Alter Ego yang bertahan sejauh ini. Dan masih belum ada fight menuju ke Alter Ego, karena Alter Ego masih berada di posisi yang nyaman. Berbeda halnya dengan BN yang masih berusaha untuk mendobrak lebih dalam lagi. Dan kali ini lawan yang mereka hadapi adalah Infinity. Itu dia, masih saling berjibaku, masih saling berbalas tembak karena memang keduanya udah masuk zona walaupun hanya di ujung-ujung saja. Jadi berusaha untuk mengentaskan lawan yang bisa melakukan tembakan ketika nanti stage ke-7 ke-8 atau perpindahan stage daripadanya, itu mereka butuh untuk bergerak. Dan gua katakan, Yudo Lions masih ada satu player di balik atau di belakang di Infinity. Kalau bisa untuk melakukan backstep, baru gua katakan ini bahaya banget, dan tim Infinity langsung kehilangan satu playernya. Belum ada sebuah ending, tapi Repo Boy, Cook sebuah net lempar ke bagian depan. Ini akan menjadi pressure untuk tidak bisa maju, tapi tim Infinity tahu granat tersebut masih butuh 2 detik untuk meledak, dan mereka sangat matang secara mental pasta. Ya, gak ada waktu ternyata dia tadi untuk memasak granat begitu lama, langsung dilemparkan begitu saja, malah membuat dia rugi. Ditumbangkan dia ke arah tanah dan belum ada penyelamatan tentunya. Sementara Alter Ego masih belum memancing genderang perang karena Alter Ego masih berada di area compound. Satu-satunya area yang menurut gue paling sepi karena rata-rata itu datang dari bagian utara dan dari arah timur. Arah barat akan sepi sekali, tapi dari seorang barat bisa melihat satu pemain dari tim Yudari kembali dan langsung diamankan begitu saja. Alter Ego menambah pundi poin elimination mereka. Ini mungkin bakal menjadi poin kedua untuk Alter Ego. Sementara ini Yudu bahkan hanya menyisakan satu kali ini bersembunyi di balik sebuah batu, bisa mendapatkan satu pemain dari tim ini, tapi tidak untuk korban yang kedua karena kalah jumlah tentunya. Bahkan gak dapat tadi, gue kira dapat, ternyata gak dapat. Tapi dari arah Alter Ego mereka masih bergerak melihat satu orang lagi di bagian perairan, dan kali ini controlling mereka tidak boleh lengah, jangan sampai terbackstep dan jangan sampai terganggu oleh Infinity. Tapi stage ke-8 menuju 9 adalah open field. Dari Alter Ego masih bisa diganggu oleh player dari Genesis kalau memang berhasil untuk sampai ke arah bagian bibir zona atau ke arah bagian pantainya. Tapi dari tim Infinity pun juga bisa menjadi pengganggu yang berbahaya kalau tidak aware. Karena lihat bagaimana sangat terbuka, dan seperti Alter Ego tahu bagian bibir pantai tersebut harus dikuasai, karena kalau bisa dikuasai akan sangat enak bagi mereka. Net dilempar terlalu jauh, ternyata tadi gua katakan tim Infinity ganggu banget dan bahkan membuat Alter Ego rata. Tadi maksudnya menunggu sebentar lagi untuk membiarkan BN dan Infinity berperang, tapi justru sekarang keunggulan bagi tim Infinity karena mereka mempunyai high ground dan BN United sudah mulai kalang kabut pasta. Sayang banget tadi granat dari Alter Ego gagal untuk mendapatkan pemain dari Genesis, karena gue yakin kalau tadi granatnya connect, AE bakal langsung fokus menuju ke arah Infinity. Tapi sayang sekali miss the net, miss the moment, dan bisa di counter serta diganggu oleh Infinity, membuat Alter Ego gagal untuk mendapatkan WWCD-nya. Bahkan menurut gua BN pun akan sangat sulit untuk mereka bisa mendapatkan winner chicken dinner karena sudah terspot oleh Infinity. Style bisa mendapatkan satu, hanya menyisakan last man standing di tempat yang sama, di titik yang sama.
Tapi sayang sekali terhalang dengan sebuah rumput yang agak tinggi, membuat Aumstyle ragu untuk memberikan tembakan. Sementara dua anggota dari Infinity yang lainnya bakal nge-clearing ke arah sebelah kanan. Tapi Aumstyle penasaran dan hitmarknya masuk. Winner chicken dinner untuk Infinity di game yang pertama. Game yang begitu rapi, bisa kita katakan dari tim Infinity. Permainan mereka, tactopnya bagus banget. Bagaimana mereka dalam pressure karena bagian lawan.